Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancanalar sekarang sedang berada di Pangkal Kabupaten Pangandaran, tepatnya di Taman Wisata Alam Cagar Alam Pangandaran. Kita akan melakukan sebuah eksplor keindahan alam dan sejarah dari tempat yang berada di Cagar Alam ini. Salah satunya sekarang kita sedang berada di Gua Parat. Gimana, Pit? Ada lanjutan? Cukup, ayo kita langsung aja ke Oke, kita langsung ke atas menuju Gua Parat. Sudah poek sih. Di sini terdapat dua makom, sebuah petilasan menyebar agama Islam, atau bisa juga dikatakan waliullah yang berasal dari Mesir. Ini makom dari Syekh Ahmad dan makom dari Syekh Muhammad di sini. Di awal mula penyebaran agama Islam di Kabupaten Pangandaran di sini, yang berasal dari Mesir. Kita di dalam juga masih ada yang perlu kita ekspor lagi. Banyak juga sejarah-sejarah di dalam. Yang salah satunya ada batu kelamin, batu goong, batu kendang di sana. Bawa baterai, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci. Oh, itu kurang. Kan. Nah, seperti ini. Batu. Kurang terang. Good. Tuh. Gimana mau lagi, Mas? Hah? Kecil. Kita sudah di luar dari tembusan dari Gua Parat. Ini di sana, ini sekarang sudah sampai di Pantai Rengganis. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Gua Rengganis di sana, mengulas dan menceritakan sebuah sejarah dari Dewi Rengganis dan istri dari Pangeran Anggalarang yang dahulu yang menjabat menjadi raja Galuh Pangauban. Ini nampaknya sejarah kerajaan di Kabupaten Pangandaran. Yuk, kita lanjutkan perjalanan kita. Dia Pantai Rengganis. Dikit kedua lah. Dekat pagi kadang. Tapi anu kayak nama ieu. Hampir. Tadi kalau malam
Akan dilihat depan. Iya, kan ini di kono mantapnya malam ini. Wah. Berapa mau satu beda konten juga. Bentar lagi kita sampai menuju Gua Rengganis. Kurang lebihnya sekitar 20 meteran lagi. Di sekeliling juga sangat asri dan rimbunnya pepohonan. Sejuk di sini. Luar biasa. Hutan asli dan alami. Iya aja. Sana. Terima kasih ya. Sebentar lagi di depan kita sampai menuju ke air ke Gua Rengganis. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Kita sekarang sudah sampai Di Gua Rengganis. di Gua Rengganis. Itu muka awet muda. Iya. Di sini. Ini tempat Saatnya bang. Ada saat tapi ngalir. Ngalir terus. pemandian dari Dewi Rengganis, Satu tren tempat mandi para putri raja ya kak. Putri Raja. Di sana untuk Tempat tapa beratanya. Tapa berata. Tempat ngadoan nggak enak tanggal cuci muka. Iya. Di sana tempat tapa berata dari Cuci muka manggala. Prabu Anggalarang. Ini tempat mandi Ini sebetulnya para putri-putri atau dari dayang-dayang keraton. ini moksa atau patilasan sih di sini. Ini tempat moksanya. Ini moksanya. Iya, tempat moksanya. Pada saat penyerangan Bajo Kala Samudra yang dari Cilacap itu. Kalau Dewi Rengganis sendiri itu sebenarnya siapa sih ini? Istri dari Raden Anggalarang, Prabu Anggalarang yang memimpin di kerajaan Galuh Pangauban. Coba sana sih. Ya, yuk kita coba ke sana untuk sekedar mencuci muka. Putih licin. Ini kita sekarang sudah sampai. Begini keadaannya. Tempat tapa berata dari Prabu Anggalarang dan tempat moksanya Dewi Rengganis pada saat dikejar oleh para Bajo atau sering disebut dengan Kala Samudra. Kita akan cuci muka di sini, merefresh lah. Dan air ini juga dipercaya bisa membuat awet muda dan jodoh. Dan juga kandungan air ini sangat bagus karena sudah pernah diteliti air ini. Bisa langsung diminum juga ya? Ya bisa. Sumber air alami dari air mineral alami dari hasil dari bukit pepohonan asli yang tidak ada alam di sini.
Siap. Sok. Nah, cerita Prabu Anggalarang, arek nanya heulan tuh. Nera. Nah, cerita Prabu Anggalarang di dieu teh dia sebagai utusan dari Prabu Haur Kuning, gua sakti di Kuningan. Prabu Haur Kuning teh ramana Pajajaran teh raja Pajajaran. Tadi mana tempat Prabu Siliwangi mah beda nama, 14.000 pulau itu beda nama. Apalagi di Pulau Jawa Barat ini berapa puluh ketetapan di sana lagi hiji kosong hiji gitu nya. Nah, dia Prabu Anggalarang menikah dengan Ibu Dewi Siti Samodja udah Islam kalau Siti. Terus di sini dia soalnya beres tapa prata kebetulan datang Baju Bone yang ingin merebut Ibu Dewi Siti Samodja, lari ke tengah-tengah pantai barat timur, meninggallah pasti Kedang Pananjung, jadilah jalan Kedang Pananjung. Jadi nama-nama Babakan, nama-nama wilayah Kabupaten Pangandaran, Bojong itu iya, Karangkamiri, Tekebeng, semua kecamatan, nama dan desa dan nama kampung Cintarjo ke satu tersirat terbawa dari oleh protektivitas perjalanan proses Dewi Rengganis, Ibu Dewi Siti Samodja teh. Nah, udah Prabu eta patina Kedang Pananjung teh, patina Galuh Pananjung ieu. Nah, terus lari ke daerah Parigi Utara, terjadi pertempuran berat. Nah, dinya terus namina jalan Kedang Pananjung teh lari ke Parigi. Hari Parigi teh Paragat lo banu etap, ya gue teh Parigi teh Paragat. Nah, terus ke pegunungan itu Prabu Anggalarang dinya pura-pura meninggal. Jadi we dinya teh desa Selasari, dina desa Cintaratu nu dipicinta masyarakat dinya ka Ratu Rengganis, jadi Cintaratu. Desa Selasari teh akibat eta Prabu Anggalarang maut dinya. Terus lari ke daerah Kalipucang. Dinya kan Kalipucang ai kali teh Citandu, sungai ai Pucang teh eta Jame, tanggal Jame. Nah, ai Jaka. Baru ketemu ke rekonsiliasi pertahanan pertempuran. Terus menikah sareng Ibu Dewi Siti Samodja. Tidak lama meninggal jadi we baru ketemu mati disebut Patimuan batas kadituna kadina tetap Kalipucangan ya. Nah, dia tidak lama simpan beberapa Jaka datanglah yang namanya Saunggaling. Karena eta teh kene pintar aja membawa lama ada juga ada Samuka bisa 10 titik atau berapa puluh titik. Kadang-kadang mungkin jadi 100 kali ganti meureun gitu. Nah, Prabu Anggalarang mengatur trik. Jadi mendirikan ronggeng ketuk tilu seni Sunda. Akhirnya masih di bing ronggeng amen ya nama. Nah, terus di Karapiak, eta Karapiak teh didinya sanes Karapiak kamu naringgul. Di ngotos saya Karapiak mawa alimia obakna kan Karapiak bagus banget teh. Abana eta kampung naringgul dinya aya Karuna Kandang Munding, soalnya Kandang Munding teh eyang mending laya, eyang mending wangi anu nonob dirinya terus tapa berata di Nusa Wore, terus di Nusa Kambangan gitu. Nusa Wore teh hari Nusa teh Pulau Batu Letik, tapi Raja Orai dirinya jadi bareng jeung Raja Orai gitu, cek dongengnya. Tadi di Karapiak dia mendirikan dongeng Sunda, datanglah Bajo, tapi udah disiapkan oleh Prabu Saunggaling teh tuak dengan mantra kalah we perangna dirinya gitu. Hasilnya maneh we di ka dieu, ti dieu medalna ka unggal kabupaten. Dia ke Ciamis sekarang Kamuyan, Panjulo Kawali, terus kata si Galunggung, terus ke Garut Cancang di Panonobana begitu beda soalnya dia bisa terjadi di kieu. Terus ke Garut Cancang terus ke Ciwidey ya tilu nu mahir dua. Nyata Ciwidey cai hanet tiis jeung Cibuni cai 8 titik tapi kieu tapi mau diangkat herang gitu. Jadinya halus di Bandung teh ka Cimahi. Jadinya ya pelatihan tempat bertempur, tempat naon deh nya ngawarah deui didinya jeung di Gunung Sunda paling kalereun gunung ieu Tangkuban Parahu aya tempat pelatihan anu ayeuna di Cimahi teh ya dianggap pelatihan militer Siliwangi. Terus Cianjur tadi Cidaun tonggonana Sukabumi Gunung Curug 7 sungai ada kolam sumur 7 teh. Terus kali itu ka Gunung Salak ka Bogor. Tapi kan Subang, Sumedang, Majalengka, Purwakarta, Indramayu, Cirebon itu ada, terus sampai ke Banten, ke Pelabuhan Ratu ada. Jadi semua kabupaten ada patilasannya Ibu Dewi Rengganis gitu. Nah, jadi ini mah di Jawa Barat mah kanggo Siliwangi titik kalima itu adalah tapak tilas, aya guha, aya cai, aya kai, aya cai.
mun aya kai aya cai di Cirahong teh aya cai aya walungan dia sasak pendek biasa aya caian. Jadi semua made di Gunung Salak oge di Bogor aya sumur beji badag, sumur di Indramayu sumur badag. Seueur-seueurna mah sumur gitu ka ditu mah muka dia sisi laut sisina sungai gitu. Itu rengan istilah aya dina contohna teh dibikin semacam film Jakatarum. Siliwangi kene eta pedang naga puspa Siliwangi kene nu sasiratan sareng turunan Cina Ibu Dewi Kuan Im jeung Maesin gitu. Tah ieu ka dieuna setelah abad 18 ke 19 hampir lewat itu diurus kita dengan Belanda. Jadi Belanda itu turunan Mine Haiken Jansen Peter kurang. Terus Jepang kurang deui tah itu mereka udah. Tah ka dieuna ditemui deui 2015 16 17 itu diteliti oleh Bandung ITB ya, itu keluarnya dimensi penelitian flora fauna makaka dan plankton dan air. Ketemu ITB Bandung mengsitir bahwa ya, profil dimensi airnya itu adalah 1 pH mineral O2 sulfur kalsium magnesium MgCO3 TTS TDS biokarbonatnya bagus buat sehat cuci muka minum sama munu halodos sebulan pH-nya 7 hampir ke 5.5 7.5 mungkin di dia mah cek jana diperkirakan itu juga di Saudi mah 789 sampai 11 di dia mah paling 678 gitu. pH lautnya buksina 8 pH-na di penelitian. Jadi sampai sekarang udah merdeka ini udah tenar senusantara bahkan ke lubuk dunia oge utamanya Belanda bicara si Martin Kolas tentang sejarah Siliwangi yang terhebat di dunia. Dia juga tahu tentang sejarah Renganis gitu. Jadi sejarah yang tersubur, segala yang terhebat, segala yang terkenal di dalam dunia sejarah adalah di Indonesia, yaitu negara Indonesia tentang sejarah. Tapi tetap bahwa terhebatnya di dunia dalam sejarah tingkat dunia adalah Rasulullah SAW yang tertera di dalam buku 100 tokoh di dunia yang jarang orang tahu bukunya, tapi kumis dialahnya tahu. Namun sebabnya apaleun Allah mah kumis mah telan boro-borong ada harus sekolah, ada harus pesantren ada kentekna ge henteu dibere bukuna ku Allah. Punya buku 100 di dunia, punya filosofi Pancasila, Garuda siapa yang bikin, NKRI dan pokoknya sejarah Siliwangi di dalamnya. Sedang direp bukunya sampai ke 17 titik buku belum selesai. Baru di entep lembarannya kayak mungkin dibukukan menaya pulusna gitu. Jadi alhamdulillah bahwa Siliwangi ini titik kelima. 1 Galuh Siliwangi Candra Kirana. 2 Galuh Siliwangi Kahiyang. Ngahyang di mana-mana bikin tempat tapa 14.000 pulau lebih. Itu Galuh Pakuan dipaku di mana-mana pemikirannya udah kuat tentang dimensi dari kelompok kerajaan terus republik. Terus Galuh Pajajaran ngajajar di mana-mana dengan kuat, siap untuk kebenaran. Ini Galuh Pangauban. Galuh Pangauban ayat itu anggaran teh aya 4 titik. 1 Galuh Pananjung karena diamnya di Pananjung. 2 Galuh Pangauban karena ada air untuk segala hebatnya kesehatan. 3 Galuh Kahuripan karena memang air juga gitu. Tadi Galuh Pangauban ilmu ilmu cai, ilmu tangga, ilmu batu, ilmu alamnya. Terus ilmu sinang. Terus Galuh Singdang Kahuripan karena air teh alat hidup. Nah, nuka 4 Galuh Tanduran. Galuh Tanduran teh bahasa Jawa. Jadi Galuh melakadean tina pemikiran tentang sejarah, tentang itu, tentang ieu, kerukunan, banyaklah tandurannya. Gitu. Ini setelah oleh Belanda minahikeun Jansen Peter ku Jepang ku urang sampai akhirnya tenar sedunia tentang hebatnya bukitnya, sejuknya, airnya bisa diminum kalau bening. Jadi kan nginumna ulah satenggi. Peneliti pertama diteliti ku bangsa urangnya, ku bangsa urang memeh Bandung. Salah teu keuna sob peneliti ti urang ti ITB-na icalan teh botol jadi teu asup. Beda jeung ti Bandung eta dosen-dosen. Bangsa urang nu nalitina orang doson gitu. Lain dosen gitu baladna kumis. Teu kapangina ku Bandung gitu. Jadi hebat lah ieu saya udah menusantara gitu. Jadi untuk secara dari daerah-daerah di wilayah di Pangandaran, Kabupaten Pangandaran tuh dari sini awalnya masalah Rengganis. Dulu karun-karun jeung di Pangandaran mun di dieu ieu karuna teh aya deui untuk Pangandaran wilayah Pangandaran eta Prabu Anglarang Parusa Unggali Ibu Dewi Rengganis pangobana ratuna nu gaibna Ibu Ratu Kidul. Lamun ngobrolkeun Eyang Siliwangi, Eyang Ibu Ratu Kidul, Eyang Putri itu jika orang ngobrol ya didengar ya kuku Eib semuanya nya. Udah 8 tahun dia masuk ngadongeng. Lamun Ibu Ratu eueuh
eta kajen nyebut eueuh pada aya naon aa maca Quran aya malaikat malaikat kagorengan kaalusan nabi digogoreng maksudna nabi ku musuh-musuh itu uji coba apa orang pernah ketemu jeung nabi pernah ketemu jeung malaikat kan teu nah siapa Ibu Ratu Kidul itu sebenarnya ngagogowok ngomongna gogorowokannya padahal malah tarik lain ngagorowok ada karena dia reinkarnasi daripada Ibu Dewi Ratu Kidul itu jajarnya Ibu Dewi Subang Larang, Ibu Dewi Dayang Sumi, Ibu Dewi Ratu siapa, Ibu Dewi Latura, Ibu Dewi Lanjar dan sebagainya. Kesannya Ibu Dewi Siti Hawa. Kalau ada Dewi di sini, Dewi AA itu dikawin, Dewi Y gaib. Di luarnya sah Ibu Dewi Siti Hawa. Mau kemana ada ya lumbatna? Cenah ulama teu ngobrol bae da lain jalurna tah mah, lain pakemna. Ieu mah Siliwangi. Nah, urang perbuang ngalarang sangkuriang nya yang sangkuriang yang Prabu Siliwangi bisa hadini ngerat ka sabarahat pakubono hamugumana aya eta berarti kaluna sa sang hyang Nabi Adam yang Adam lalaki itu udah raja ge lalaki raja Siliwangi raja Solo raja Jogja raja Brahmaraja raja naon raja Majapahit tah raja urang sunat titisan Prabu Siliwangi na Pajajaran raja Pajajaran lamun raja Jawa di kidul di wetan adalah aya mah di barat berarti belah dianya mun di timur mah berarti eta Eyang Majapahit Eyang Hayam Wuruk kerajaanna kitu jadi belah dia raja Jawa Majapahit jeung Hayam Wuruk patih jeung rajana ieu raja Sunda di Banten atau di mana cek kula misalnya eta raja titisan Sunda Siliwangi itu hebat udah tercatat di Belanda dokumentasiana dan di Amerika juga terakumulasi sejarah Indonesia jempol dunia nanti insya Allah banyak yang minta tolong ke Indonesia rek kuliah rek naon karena Indonesia gudang segala gudang tentang ekologis education base gitu isyarat itu belum fakta ditulis karena sejarah Siliwangi mah tidak terkurikulumkan belum nggak boleh mungkin tertutup gunung kebanyakan jadi mesti kayaknya aya unsil aya unigal itu masalah tata negara zaman di ayeuna kapungkur mah tetap masalah sejarah di Ponorogo cek di Toro Pangeran ieu Jenderal Sudirman eta katutup-tutup encan bisa kabuka bahkan cek Siliwangi teh mah cek aluna lah teu perlu eta mah apa we keun penting mah kemajuan zaman gitu Siliwangi itu gelar apa di dalamnya mun cek kasana apa Pancasila apa Garuda apa keris apa kujang apa tongkat apa kitab misalnya itu ada filosofnya semuanya genda salat wudu ge aya filosofna gitu urang oge sarua kai ieu jati naon filosofna mahoni naon filosofna laut naon pegunungan naon kan aya filosofna belum dipedar di kurikulum kira-kira seperti itulah dulunya segitu ge da iduna rengan terlalu melebar engke mun hayang nyaho apa arti kujang apa arti trisula apa arti keris apa arti kitab apa arti tongkat dan tiada oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuhun ya gitu Explore kita hari ini setelah mengeksplor dari Gua Parat dan Dewi Rengganis mungkin cukup sekian saja sekilas sejarah dari kami dari Pancanalar. Jangan lupa bantu subscribe, komen, like, dan share-nya. Mantap.